Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim thumma albasal amilina bihi khila'al jalali wat takrim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wattiba'ihi bil maqamil azim. Amma ba'du. Sahabat Qatrun Nada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat di hadapan kita ataupun di belakang saya terdapat masjid yang di dalamnya ada maqam manusia yang sangat luar biasa akhlak dan keilmuannya. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i atau lebih kita kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriyah yang pada saat itu bertepatan dengan meninggalnya Al-Imam Al-Hanafi. Tatkala beliau beranjak usia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia dan beliau pada saat itu masih di Gaza. Akhirnya ibunya membawa beliau ke kota aslinya, ke asalnya. Karena beliau ini adalah Al-Quraisy, salah satu keturunan dari Al-Quraisy. Akhirnya ibunya pun membawa beliau ke Mekah, yakni tempat aslinya, asalnya, dan di sanalah ibunya mendidik Al-Imam Syafi'i dengan didikan yang sangat luar biasa. Tatkala beranjak usia yang ke-7 tahun, Al-Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran. Dan beranjak kemudian 10 tahun usianya, beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik bin Anas, kitab hadis yang di dalamnya terdapat ribuan hadis. Dari sini, sahabatku, sudah terlihat bahwasannya Al-Imam Syafi'i adalah imam yang sangat cerdas, ulama yang sangat luar biasa akhlak dan keilmuannya. Sahabat Qatrun Nada, mari kita sama-sama mengambil pelajaran dari orang tua yang sangat luar biasa keteguhan dan ketegarannya, yaitu dari ibunda Al-Imam Syafi'i, Fatimah binti Abdillah. Fatimah binti Abdillah atau ibundanya Imam Asy-Syafi'i, beliau walaupun hidup sendiri atau single parent, tapi beliau tetap berjuang bagaimana cara mendapatkan ketenangan dalam rumahnya plus mendapatkan pahala akhiratnya. Mari kita perhatikan bersama bagaimana ibunda Asy-Syafi'i mendidik anaknya sampai menjadi seorang alim yang sangat luar biasa. Singkatnya, pada saat itu ibunda Imam Asy-Syafi'i mencarikan ulama-ulama yang hebat pada saat itu. Kemudian dikirim Imam Syafi'i untuk belajar dengan ulama tersebut. Selesai belajar, dicari lagi ulama yang luar biasa, diantar lagi, dibawa, dititipkan di kalangan ulama sampai beliau menjadi anak muda yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya ibunya mendengar bahwasannya perkembangan ilmu sedang berada di Irak. Maka ibunya pun memerintahkan Imam Syafi'i untuk pergi ke Irak. Kata ibunya, "Wahai Imam Asy-Syafi'i, pergilah kamu ke Irak, jangan pernah kembali." Bahkan di lain riwayat beliau berkata, "Wahai anakku Asy-Syafi'i, pergilah kamu ke Irak, jangan pernah kembali dan kita akan bertemu di akhirat nanti." Ini semua dilakukan oleh ibunya demi usaha beliau, demi usaha ibunya agar anaknya menjadi ulama yang sangat besar, menjadi ulama yang sangat luar biasa keilmuannya. Ya, apa yang terjadi ketika Imam Syafi'i sampai di Irak? Seiring berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, ada rombongan ulama dari Irak pergi berhaji ke Mekah. Ya, ketika sampai di Mekah,
ulama Irak tersebut berkata, qala Syafi'i, qala Syafi'i, qala Syafi'i, qala Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i, sampai akhirnya terdengar oleh ibunya, akhirnya disusul oleh ibunya, dan ibunya pun berkata kepada ulama tersebut, siapa itu Asy-Syafi'i? Kemudian ulama ini menjawab, Asy-Syafi'i adalah anak muda, ulama yang muda yang sangat luar biasa keilmuannya, dan ia menjadi panutan nomor 1 di Irak. Ibunya berkata, ketahuilah bahwasannya Asy-Syafi'i adalah anakku. Kata ulama tersebut, Masya Allah, antum ibunya. Pokoknya ketika mendengar bahwasannya itu adalah ibunya Asy-Syafi'i, ibunya langsung dihormati dan disanjung. Perhatikan di sini, anaknya yang berhasil, ibunya ikut disanjung dan dihormati. Kemudian ibunya berkata, tolong sampaikan kepada anakku Asy-Syafi'i bahwasannya dirinya sudah diizinkan olehku untuk kembali ke sini, yakni kembali ke Mekah. Akhirnya ketika ulama tersebut pulang ke Mekah, disampaikan pesan ibunya kepada beliau, wahai Imam Syafi'i, ibumu telah mengizinkanmu untuk kembali ke Mekah. Maka akhirnya Imam Syafi'i bergegas dan bersiap untuk kembali ke Mekah. Ya, begitu masyarakat dan muridnya tahu bahwasanya Imam Syafi'i ingin pergi ke Mekah, disiapkan 100 unta beserta bekal-bekal dan makanannya. Disiapkan 100 unta dan bekal-bekal makanannya. Akhirnya Imam Syafi'i pun berangkat ke Mekah untuk menemui ibunya bersama murid-murid dan 100 ontanya. Ya, sampai di perbatasan Mekah, beliau berhenti sejenak dan mengutus muridnya untuk menyampaikan kepada ibunya bahwasannya anak Imam Syafi'i sedang berada di perbatasan Mekah. Akhirnya muridnya pun mendatangi ibundanya. Begitu sampai di hadapan ibundanya, ia berkata, wahai ibunda Syafi'i, bahwasannya anakmu sudah berada di perbatasan Mekah. Kemudian ibundanya bertanya, apa yang Syafi'i bawa dari Irak? Dijawab sama muridnya, wah, Imam Syafi'i adalah ulama yang hebat. Dia sekarang membawa 100 unta beserta isinya dan juga murid-muridnya. Kata ibunda Asy-Syafi'i, sampaikan kepada Syafi'i, aku memerintahkan dia ke Irak untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari unta. Muridnya bengong di situ, kebingungan. Akhirnya muridnya kembali lagi ke Imam Syafi'i dan dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh ibunya. Wahai Imam Syafi'i, ibumu memerintahkanmu untuk kembali ke Irak. Kata Imam Syafi'i, emang kamu ngomong apa? Aku tadi kasih tahu bahwasannya kamu sudah berada di sini dan kamu membawa 100 unta beserta isi-isinya. Kata Imam Syafi'i, kamu salah. Harusnya kamu bilang dan sekarang kamu sampaikan bahwasannya aku sudah berada di perbatasan Mekah dan aku membawa satu buku yang berada di genggaman tanganku. Akhirnya muridnya pun kembali lagi ke ibundanya dan menyampaikan, wahai ibunda Syafi'i, anakmu sekarang hanya membawa satu buku yang berada di genggaman tangannya dan 100 unta beserta isinya itu sudah disedekahkan kepada masyarakat Mekah. Akhirnya Imam Syafi'i kembali ke Mekah bertemu dengan ibunya, dan di sana Imam Syafi'i menjadi ulama yang sangat luar biasa keilmuannya sampai-sampai menjadi rujukan dari seluruh ulama di sana pada saat itu. Seperti itulah cara ibunda Imam Syafi'i mendidik anaknya sampai menjadi ulama yang sangat luar biasa. Dapat kita simpulkan dan mengambil pelajaran dari sini bahwasanya jika kita nanti memiliki anak atau buah hati, ataupun sekarang yang sudah memiliki anak ataupun buah hati, kita tiru cara mendidik ibunda Imam Syafi'i. Kita titipkan di pesantren, kita titipkan di ulama-ulama, kita ajikan mereka di tempat-tempat
yang suasananya selalu belajar ilmu. Supaya apa? Supaya kelak nanti mereka dapat menolong kita ketika kita di akhirat nanti. Sahabat Qatrun Nada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Salah satunya, tatkala Imam Malik gurunya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini umurnya sangat jauh dengan Imam Malik. Tapi dengan keteguhan dan kepandaian Imam Syafi'i menjadikan permata yang berkilau di pandangan Imam Malik. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan salam di dalam mimpi Imam Malik. Apa kata Rasulullah? Balik salami ila Syafi'i Muhammad ibn Idris. Tolong sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ketika Imam Malik bangun, beliau pun karena umurnya sudah tua, akhirnya mengutus muridnya untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Imam Syafi'i. Begitu sampai kabar gembira tersebut, saking gembiranya Imam Syafi'i, karena beliau tahu bahwa jika beliau diberi sesuatu yang berharga, maka beliau harus membalasnya dengan sesuatu yang lebih berharga. Tapi pada saat itu, Imam Syafi'i gak punya apa-apa, melainkan hanya bajunya yang paling bagus yang sedang dia kenakan. Dan baju-bajunya yang lain di rumahnya itu baju-baju yang jelek. Maka dilepaslah baju tersebut karena itu baju yang sangat bagus dan barang yang berharga yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Diberikan baju itu kepada muridnya Imam Syafi'i, kepada muridnya Imam Malik. Kemudian pulanglah muridnya Imam Malik ini ke rumah Imam Malik. Begitu sampai di rumah Imam Malik bertanya, "Sudah kamu sampaikan?" "Sudah, Imam Malik." Kemudian apa yang beliau katakan? Tidak, beliau kemudian memberikan aku bajunya dan aku langsung mengenakannya. Kemudian Imam Malik berkata, "Wahai muridku, bolehkah aku meminjam baju Imam Syafi'i? Karena itu adalah baju orang yang sangat istimewa, orang yang diberi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lihat di sini, begitu besar rasa cinta Imam Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan mereka saling menghormati dan juga saling mengagungkan. Sampai-sampai dalam suatu cerita, Imam Malik pernah datang ke majelis Imam Syafi'i karena beliau takut mengganggu kenyamanan Imam Syafi'i ketika mengajar. Akhirnya Imam Malik pun duduk di balik tembok yang berada di majelis Imam Syafi'i tersebut. Ya, begitu duduk Imam Malik, beliau pun menulis sebuah pujian di tembok yang berada di dinding yang berada di majelis Imam Syafi'i tersebut. Apa tulisan dari Imam Malik ini? Man arada ilman nafis fa alaihi bi Muhammad ibn Idris. Barang siapa yang menginginkan ilmu yang mulia, maka belajarlah, maka tuntutlah ilmu, carilah ilmu dari Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i. Kemudian setelah selesai belajar, setelah selesai mengajar Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i mengetahui bahwasanya Imam Malik hadir di majelisnya. Akhirnya disamperinlah Imam Malik. Ketika disamperin, ternyata Imam Malik sudah nggak ada, dan Imam Syafi'i mendapati tulisan dari Imam Malik tersebut dan dibalas oleh Imam Syafi'i. Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidzu Malik? Bagaimana bisa aku menjadi yang dikatakan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik, sedangkan aku sendiri adalah muridnya, santrinya Imam Malik. Kita lihat di sini, ketika orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbahnya tinggi, alim, maka mereka akan saling mengagungkan dan juga saling menghormati tanpa pandang bulu apapun. Sahabat Qatrun Nada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali syair-syair yang
buat oleh beliau. Salah satunya ada syair yang menunjukkan, yang membuktikan bahwasanya Imam Syafi'i ini mencintai ahli baitin Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syairnya? Ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu fardum minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ya ala baiti Rasulillah, wahai keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbukumu, mencintai kalian, fardum minallahi fil Qur'ani anzalahu, adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yakfikum min azimil fakhri annakum, sudah cukup keagungan bagi kalian, man lam yusalli alaikum la salata lahu, bahwasannya jika ada seseorang yang salat tapi tidak bersolawat kepadamu, la salata lahu, maka salatnya tidak sah. Syair ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i begitu mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keturunan ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i sampai ke Mesir pada tahun 190 Hijriah. Juga ada yang mengatakan 199 Hijriah. Kemudian beliau menetap di Mesir sampai akhir hayatnya dan sempat belajar dengan As-Sayyidah Nafisah binti Sayyidina Al-Hasan Al-Anwar. Ya, Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Sedikit pengetahuan tentang masjid yang yang di dalamnya terdapat Imam Syafi'i. Ya, di atas masjid tersebut, di atas kubah dari masjid tersebut itu terdapat simbol perahu. Apa artinya? Ya, perahu ini bagaikan beliau, diri beliau Imam Syafi'i, dan kubahnya yang begitu besar itu diartikan sebagai laut, yang artinya bahwasannya ilmu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i itu begitu luas dan begitu banyak. Seperti itulah segelintir dari biografi Imam Syafi'i. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Imam Syafi'i. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.